Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas slim bag mini dengan motif yang ke-11. Ini motifnya seperti anyaman dengan menggunakan 3 warna yang berbeda. Jadi tidak berada di satu baris yang sama ya. Kelihatan cukup unik dan cantik. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang polycherry 3 warna saya pakai. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya mulai dengan yang warna coklat. Motif ini kelipatan 6. Buat awalan rantai, empat puluh 2 rantai. Setelah 42 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Kemudian mulai pengerjaan dari bagian belakang rantai, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Satu SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. SC terakhir. Nah, di ujung sini tambahkan 1 rantai, putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung sini tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali 1 SC setiap lubang, buat 12 baris. Nah, ini sudah selesai total 12 baris SC bolak-balik ya. Jadi di ujung sini tambahkan 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke lubang yang paling ujung dari sisi 42. Kemudian ini saya beri penanda di lubang sebelumnya untuk tempat SC terakhir. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Di sini 12, 42, 12 dan 42 ya, sampai ke penanda jadi 41. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC tanpa ada penambahan sudut. Lanjutkan berkeliling. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Lingkaran putaran berikutnya isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan berkeliling. Nah, ini sudah selesai akhir putaran ya. Kita slip stitch
1 rantai. Nah, kita akan mulai awalan motif. Pertama kita akan buat 1 SC 3 kali. Sini di tempat pertama slip stitch 1 SC, lubang berikutnya 1 SC, lubang berikutnya 1 SC, lalu 3 rantai 1 2 3, skip 3 lubang, 1 2 3, di lubang keempat kita isi 1 SC, 1 SC lagi di lubang berikutnya, dan 1 SC lagi lubang berikutnya. Ulangi dari sini 3 rantai, skip 3 lubang ya, 1 2 3, di lubang berikutnya 1 SC, 1 SC, 1 SC. Kembali ulangi lagi 3 rantai, 1 2 3, skip 3 lubang, 1 2 3, 1 SC di lubang keempat, 1 SC di lubang berikutnya, dan 1 SC lagi. Nah, ulangi pola ini hingga akhir putaran ya. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini setelah 3 kali SC 3 rantai. Oke, kita skip 3, 1 2 3. Jadi ini pas ya, kita slip stitch di rantai yang pertama. Oke, langsung ganti benang. Ini warna yang kedua ya. Oke, warna kedua saya pilih kuning, 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola yang bagian polanya ya, jadi berselang-seling nanti. Setelah ini tambahkan 3 rantai, tambahkan dulu 3 rantai, 1 2 3, lalu kita skip 3 SC yang bawah. Kemudian di bagian yang kita skip ini, di bawah rantai ini kita isi masing-masing ada 1 DC. Jadi jangan kita lipat bagian rantai 3-nya ini. Nah, kita isi di sini 1 DC, di lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 DC. Kemudian, nah seperti ini ya. Kembali ulangi 3 rantai, kita skip 3 buah SC yang baris bawah, kemudian kita isi yang bagian kita skip itu masing-masing 1 DC, 1 DC, 1 DC, 1 DC. Nah, jadi seperti ini ya, kita mengisi bagian DC-nya di baris yang di skip bagian bawah. Sekarang ulangi 3 rantai, 1 2 3, skip 3 buah SC baris yang bawah. Kemudian di bagian yang di skip kita isi masing-masing 1 DC, 1 DC, 1 DC, 1 DC. Nah, seperti ini bagian belakangnya, rantainya di dalam. Lanjutkan 3 rantai, 1 2 3, skip 3 SC baris bawah. Di bagian yang di skip berikutnya isi masing-masing 1 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran ini sesudah 3 DC, 3 rantai, skip baris SC yang bawah, kemudian di bagian di skip isi masing-masing 1 DC. Kemudian 3 rantai, 1 2 3, skip 3 SC baris yang bawah. Kembali di bagian yang di skip kita isi masing-masing dengan 1 DC.
Nah, sudah di akhir putaran ya, hasilnya seperti ini. Kita slip stitch di rantai pertama yang warna kuning. Oke, slip stitch, ganti ke benang yang warna ketiga. Di sini saya pilih warna marun. Langsung slip stitch ganti warna, satu rantai. Oke, sebentar, slip stitch ganti warna. Nah, seperti ini, satu rantai. Yang benang sisanya jangan ada yang diputuskan ya, karena nanti tidak ada pengulangan. Kita ulangi lagi motif yang warna kuning tapi agak sedikit berbeda. Jadi di sini kan ini kita skip tadi, ada kuning rantai 3, kemudian kita isi bagian bawahnya masing-masing 1 DC. Yang di warna yang pertama 1 DC, yang di bagian 3 SC itu ya, 1 DC yang kedua, kemudian 1 DC lagi di lubang sebelahnya. Nah, seperti ini. Kemudian 3 rantai, 1 2 3. Nah, kita skip bagian 3 buah DC ini ya. Kita isi bagian yang di skip di sini masing-masing 1 DC. Jadi ini sebenarnya motifnya sama, hanya saja diselang-selingi, dan kita menggunakan 3 warna agar kelihatan ya perbedaannya. Lanjutkan 3 rantai, skip 3 buah DC ini, kemudian isi masing-masing 1 DC di bagian yang di skip baris yang bawah. Lanjut 3 rantai, skip 3 buah DC, masing-masing 1 DC di tempat yang kita skip baris yang bawah. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan motif ini hingga ke akhir putaran. Nah, mendekati akhir putaran, setelah 3 buah DC, 3 rantai, skip 3 buah DC, isi bagian yang di skip masing-masing 1 DC. Tiga rantai, 1 2 3. Nah, akhir putaran ya, slip stitch di rantai yang pertama. Ganti kembali benangnya ke warna bagian yang pertama, warna coklat ya, ke warna yang pertama. Slip stitch ganti warna, 1 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita ulangi lagi motifnya, jadi agak sedikit berbeda karena di bawah ini sudah DC, berarti di sini 3 rantai. Skip 3 buah DC yang warna marun, di bagian yang warna kuning ini kita isi masing-masing 1 DC. Kemudian 3 rantai lagi, 1 2 3, kita skip 3 buah DC warna marun, isi masing-masing 1 DC di bagian yang warna kuning. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kembali 3 rantai, kita skip 3 buah DC yang warna marun, kemudian di bagian yang warna kuning isi masing-masing 1 DC. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 3 buah DC, 3 rantai, skip 3 buah DC yang warna marun, di bagian yang warna kuning isi masing-masing 1 DC.
Kembali 3 rantai, skip 3 buah DC warna marun, kembali di bagian yang kuning, kita isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini akhir putaran. Kembali kita ganti ke benang warna kuning, warna yang kedua. Slip stitch di rantai pertama, ganti warna, 1 rantai. Nah, karena baris yang bawah tadi ada 3 rantai skip, jadi kita memulainya dengan 3 buah DC di warna marun. 1, kemudian DC yang kedua, dan DC yang ketiga. Jadi patokannya selalu untuk bagian awal ya. Kemudian di sini 3 rantai, kita skip yang warna coklat ini 3, langsung ke bagian warna marun, kita isi masing-masing 1 DC. Jadi kita mengisi bagian yang di skip dari 3 rantai. Nah, jadi seperti ini ya pengulangan motifnya. Setiap akhir putaran kita selalu mengganti warnanya. Urutan benang, warna benangnya harus pas ya, 1 2 3, jangan nanti ada yang salah, nanti motifnya tidak kelihatan seperti jalinan ya. Perhatikan untuk bagian awal dan akhirnya untuk bagian motifnya. Nah, ulangi terus motif ini hingga mendapatkan tinggi tas sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah saya ulang beberapa kali, sudah saya dapatkan tingginya. Teman-teman bisa lihat motifnya cukup cantik ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengganti benangnya. Saya berencana mengakhiri bagian motif ini di bagian warna yang ketiga. Nah, ini saya lanjutkan dulu hingga akhir putaran. Oke, slip stitch, ganti benang ke warna yang nomor 3, 1 rantai. Nah, warna-warna yang lainnya sudah bisa diputuskan. Nah, untuk motif ini saya buat tingginya sekitar 12 cm. Sekarang saya akan putuskan dulu benangnya. Nah, untuk penutupan bagian motif saya akan membuat sedikit perbedaan dari motif yang sebelumnya. Jadi tidak akan ada lagi bagian 3 rantai karena nanti akan saya ganti yang 3 rantai dengan 3 buah SC. Jadi untuk yang awalan ini saya masih membuat DC di setiap lubangnya untuk menutupi bagian yang 3 rantai baris yang bawah ya. Jadi yang kuning tadi ada 3 rantai, kita masih lanjutkan dengan 3 buah DC. Nah, selanjutnya di bagian yang DC ini isi masing-masing dengan 1 SC. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ini bagian yang 3 rantai masih kita isi masing-masing 1 DC di baris yang bawahnya. Selanjutnya yang di bagian DC nya kita isi masing-masing 1 SC. Jadi kita tidak membuat 3 rantai lagi ya, agar bagian motif ini tertutup. Nah, lanjutkan terus hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, sudah selesai, jadi bagian atasnya tertutup. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC.
Lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran, kemudian nanti slip stitch 1 rantai, ulangi lagi, buat sekitar 3 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai, saya buat 3 baris SC berkeliling ya. Saya akhiri dulu putarannya. Slip stitch 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya saya akan mulai menyisipkan ring untuk tali tasnya. Saya sudah menyiapkan tali tas yang sudah saya rajut kering seperti ini. Teman-teman bisa cek tutorial pembuatan tali tas ini di kolom deskripsi, akan saya sertakan linknya ya. Dan untuk panjang pendeknya saya gunakan gesper. Selanjutnya ini kita lipat dulu bagian tasnya untuk mencari sudut kiri dan kanan. Saya beri penanda. Nah, selanjutnya kita akan kembali merajut dengan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda pertama. Saya berencana membuat 7 SC untuk ring. Nah, ini sudah mendekati penanda, jadi 3 SC sebelum penanda, di penanda 1 SC, kemudian 3 SC sesudah penanda untuk ring ya. Jadi total 7 SC untuk ring. 1 2 3, kemudian di penanda yang keempat, 5, 6, dan ini yang ke-7. Nah, selesai ya 7 SC. Kemudian lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke penanda berikutnya, sisipkan juga ringnya dengan 7 SC. Kemudian lanjutkan hingga akhir putaran 1 SC setiap lubang. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi SC berkeliling, buat sekitar 2 baris lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai tasnya. Seperti ini kelihatan cantik ya. Dan untuk bagian akhirnya setelah ring, saya sisipkan 2 baris SC berkeliling ya. Seperti ini. Nah, untuk ukuran tas ini tingginya jadinya 17 cm dengan lebar 18 cm. Nah, untuk bagian dalamnya sudah saya beri furing. Ini furingnya saya jahit tangan. Untuk teman-teman yang ingin membuatnya bisa cek kolom deskripsi, tutorialnya akan saya sertakan linknya. Nah, untuk bagian awal dan akhir permulaan rajutan, kita mulai itu dari sebelah sini ya. Nah, di bawah sini kita mulai awal dan akhir langsung lurus ke atas. Bisa dilihat motifnya tidak terlalu kelihatan dan berakhir di sisi ini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.